Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, our Honorable Sir Prof. Syafruddin Sidel, also Sir Isbar Pratama, thank you very much for the opportunity that has been given to us. We are from Group 8 with our member Muhammad Wais Alkarni, Arianto Dwi Putra, Arif Pong Simpin, Atika Mawaddah Syakri, Nurul Alfia BM, and also Siti Rahma. We will report our discussion about the solusi permasalahan stunting pada balita dengan sanitasi layak melalui pemodelan matematika SNI di Provinsi Sulawesi Selatan. Well, next. Nah, perlu diketahui bahwa stunting atau balita pendek merupakan masalah kekurangan gizi kronis pada anak yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, menurut WHO, ada 144 juta anak di bawah usia 5 tahun mengalami stunting. Nah, berdasarkan hasil rata-rata, ternyata di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019, yakni anak usia 0 sampai 59 bulan sebanyak 318.894 anak, 53.421 atau sekitar 16,75% ini mengalami stunting atau anak pendek. Nah, beberapa penelitian terkait bahwa menyimpulkan bahwa stunting ini disebabkan oleh beberapa faktor, yakni dari penyebab utamanya adalah pemberian ASI non-eksklusif pada 6 bulan pertama, kelahiran prematur, status sosial ekonomi keluarga yang rendah, tinggi badan, panjang badan saat lahir, pendidikan ibu yang rendah, serta sanitasi yang tidak layak. Inilah yang menyebabkan atau penentu terjadinya stunting pada anak Indonesia. Nah, berdasarkan literatur review yang telah kami lakukan, pengimplementasian pemodelan matematika SNI dalam memberikan solusi permasalahan stunting dengan sanitasi layak belum dilakukan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, inilah yang menyebabkan atau melatar belakangi kami untuk mengetahui solusi permasalahan stunting pada balita dengan sanitasi layak melalui pemodelan matematika SNI di Provinsi Sulawesi Selatan. Next. Nah, selanjutnya kita masuk pada model. Untuk bagian pertama adalah asumsi, di mana populasi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah populasi balita yang berpotensi stunting, atau kami asumsikan sebagai S, populasi balita yang tidak stunting, kami asumsikan N, dan populasi balita yang stunting kami asumsikan sebagai I. Dengan total populasi orang yang memiliki anak balita, yaitu M, laju kelahiran dan kematian di Provinsi Sulawesi Selatan, itu mu, kemudian peningkatan angka stunting dengan persentase berat badan lahir rendah atau gizi kronis, gizi buruk, itu psi, kemudian stunting dengan yang mendapatkan ASI eksklusif alfa, meningkatnya persentase balita yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap itu beta. Nah, untuk jumlah sanitasi layak kami asumsikan sebagai theta. Selanjutnya, nah dari asumsi yang kami hadirkan menghasilkan bagan berikut, di mana S ini sebagai populasi balita yang berpotensi stunting ini dipengaruhi oleh laju kelahiran dan juga total orang yang memiliki balita. Kemudian ternyata S ini atau balita yang berpotensi stunting ini bisa saja dia normal dan bisa saja dia terjangkit atau mengidap stunting, di mana normal ketika dia mendapatkan imunisasi dasar lengkap serta ASI eksklusif. Nah, balita dapat stunting ketika dia gizi buruk atau gizi kronis.
atau kami asumsikan sebagai psi ini. Dan ketika stunting dapat dicegah dengan sanitasi layak, maka I menuju N itu kami asumsikan sebagai theta. Jadi berikut merupakan bagian dari asumsi yang telah kami hadirkan sebelumnya. Next. Dari bagian maka kami peroleh analisis model atau formulasi model yang kami tuliskan dalam dalam 3 bentuk persamaan. Untuk laju individu yang berpotensi stunting, di mana DS per DT sama dengan mu M dikurang mu tambah alfa tambah beta tambah psi kali S. Untuk laju individu yang memiliki balita, kami bentuk persamaan dN per dt sama dengan alfa tambah beta kali S ditambah mu tambah theta kali I dikurang mu N. Untuk laju individu yang stunting, yaitu DI per dt sama dengan psi S dikurang mu tambah theta kali I. Nah, dari jumlah populasi total atau M, sehingga bentuk persamaannya semua dalam bentuk huruf kecil. Jadi ini dikarenakan persamaannya sudah dibagi dengan jumlah keseluruhan atau jumlah total dari orang yang memiliki balita. Nah, selanjutnya terkait dengan titik kesetimbangan di mana dalam ruangan ini kita menyamakan semua persamaan sama dengan 0. Persamaan pertama di mana mu dikurang dalam kurung mu ditambah alfa ditambah beta ditambah psi dikali S sama dengan 0. Sehingga didapatkan nilai S itu sama dengan mu per dalam kurung mu ditambah alfa ditambah beta ditambah psi. Selanjutnya persamaan kedua di mana dalam kurung alfa ditambah beta dikali S ditambah mu ditambah dalam kurung theta dikali I dikurang dalam kurung mu dikali N sama dengan 0. Sehingga N sama dengan dalam kurung alfa ditambah beta dikali S ditambah mu ditambah dalam kurung theta dikali I per mu. Persamaan ketiga, Si dikali S dikurang dalam kurung mu ditambah theta dikali I sama dengan 0. Sehingga didapatkan nilai I-nya sama dengan Si dikali S per dalam kurung mu ditambah theta. Nah, Selanjutnya kita menentukan titik kesetimbangan bebas dari persamaan yang diperoleh sebelumnya. Nilai I itu sama dengan Si dikali S per dalam kurung mu ditambah theta sama dengan 0. Kemudian S sama dengan mu per dalam kurung mu ditambah alfa ditambah beta ditambah psi. Kemudian N sama dengan dalam kurung alfa ditambah beta dikali mu per dalam kurung mu ditambah alfa ditambah beta ditambah psi per mu. Sehingga didapatkan titik kesetimbangan bebasnya di mana S, N, I sama dengan mu per dalam kurung mu ditambah alfa ditambah beta ditambah psi, dalam kurung alfa ditambah beta dikali mu per dalam kurung mu ditambah alfa ditambah beta ditambah psi per mu, 0. Nah, selanjutnya lanjut ke titik kesetimbangan endemik di mana I-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, dari persamaan yang diperoleh sebelumnya didapatkan nilai S itu sama dengan mu per alfa ditambah beta ditambah mu ditambah psi, kemudian N sama dengan mu kuadrat ditambah dalam kurung 2 alfa ditambah 2 beta ditambah psi ditambah theta dikali dengan mu ditambah 2 theta dikali dalam kurung alfa ditambah beta ditambah psi per dalam kurung alfa ditambah beta ditambah mu ditambah psi dikali dengan dalam kurung mu ditambah theta. Nah, nilai I itu sama dengan psi dikali mu per dalam kurung alfa ditambah beta ditambah mu ditambah psi dikali dengan dalam kurung mu ditambah theta, sehingga didapatkan nilai titik kesetimbangan endemiknya di mana I tidak sama dengan 0 itu sama dengan nilai I sama dengan psi dikali mu per dalam kurung alfa ditambah beta ditambah
mu ditambah psi dikali dalam kurung mu ditambah theta, koma mu kuadrat ditambah dalam kurung 2 alfa ditambah 2 beta ditambah psi ditambah theta dikali mu ditambah 2 theta dalam kurung alfa ditambah beta ditambah psi per dalam kurung alfa ditambah beta ditambah mu ditambah psi dikali dalam kurung mu ditambah theta, koma mu per alfa tambah beta tambah mu tambah psi. Nah, Oke, selanjutnya analisis kesetimbangan. Setelah diperoleh titik kesetimbangan, selanjutnya kita akan menentukan matriks Jacobian dengan linearisasi di sekitar titik kesetimbangan bebas ketergantungan yang ada pada model SNI. Persamaan yang akan dilinearisasi adalah persamaan yang telah disederhanakan sebagai berikut. F1 sama dengan ds per dt sama dengan mu dikurang dalam kurung mu tambah alfa tambah beta tambah psi dikali s. F2 sama dengan dn per dt sama dengan dalam kurung alfa tambah beta dikali s ditambah mu ditambah theta dikali i dikurang mu dikali n. F3 sama dengan di per dt sama dengan psi s dikurangi dalam kurung mu ditambah theta dikali i. Selanjutnya ds didefinisikan negatif alfa dikali s dikurang beta dikali s dikurang mu s dikurangi psi s ditambah mu. dn didefinisikan alfa kali s ditambah beta kali s ditambah i kali theta dikurangi mu kali n ditambah mu. di didefinisikan negatif i dikali mu dikurangi i dikali theta ditambah psi dikali s. Nah, kami telah melakukan uji coba menggunakan software Maple dengan diperoleh dari determinan C dikurang A yang menghasilkan lambda pertama yaitu min alfa dikurang beta dikurang mu dikurang psi. Lambda 2 yaitu negatif mu, lambda 3 negatif mu dikurang theta. Sehingga jika lambdanya negatif maka terbukti stabil. Nah, selanjutnya yaitu terkait reproduksi dasar atau R0. Nah, diperoleh reproduksi dasarnya atau R0-nya yaitu F dikali P inverse dengan DI per DT itu sama dengan psi dikali S dikurang dalam kurung mu ditambah theta dikali I. Maka, nah untuk nilai F-nya itu sendiri diambil dari bagian yang positif, yakni psi dikali S. Sehingga F itu sama dengan psi dikali S atau F per ds sama dengan psi. Nah, untuk nilai P-nya itu sendiri diambil dari bagian yang negatif, yakni dalam kurung mu ditambah theta dikali I. Sehingga P-nya itu sama dengan mu ditambah theta dikali I atau P per DI sama dengan mu ditambah theta atau V inverse sama dengan 1 per mu ditambah theta. Nah, sehingga dari persamaan F dan V dihasilkan bilangan reproduksi dasarnya adalah R0 sama dengan F dikali V inverse atau R0 psi per mu ditambah theta. Oke, kita lanjut ke simulasi numerik R0 lebih kecil daripada 1, di mana di sini ada tabel alfa yang nilai parameternya 0,001, psi 0,00515, mu 0,020, theta 0,29, beta 0,045, sehingga diperoleh R0-nya sama dengan 0,0005 sekian. Dengan menggunakan software Maple diperoleh titik kesetimbangan bebas ketergantungan E0 sama dengan mu per mu plus alfa plus beta plus psi, alfa tambah beta dikali mu per mu plus alfa plus beta plus psi per mu, 0. Sehingga kita dapat titik kesetimbangannya E0 sama dengan
0,85949294,0,01549294,0. Sehingga diperoleh S sama dengan 273.979,352056, yaitu jumlah balita yang berpotensi stunting usia 0 sampai 59 bulan. Sedangkan N sama dengan 29194,52111157, yaitu jumlah balita yang tidak stunting usia 0 sampai 59 bulan. Dan I-nya sama dengan 0, yaitu jumlah balita stunting usia 0 sampai 59 bulan. Nah, di sini ada grafik yang bisa kita lihat sendiri, di mana grafik berwarna hijau menunjukkan populasi balita yang berpotensi stunting. Dalam hal ini S mengalami peningkatan secara stabil dalam periode yang telah ditentukan. Dan untuk grafik yang berwarna merah menunjukkan populasi balita yang berpotensi normal atau N tidak stunting, menunjukkan laju yang monoton naik dari selang 0. Dan grafik berwarna ungu menunjukkan populasi balita yang stunting atau I menunjukkan laju yang monoton turun. Hal ini menginterpretasikan populasi yang stunting turun konstan. Nah, selanjutnya simulasi numerik di mana R0-nya lebih dari 1. Nah, kemudian ada tabel nilai parameter teman-teman di mana alfanya itu sama dengan 0,5, psi sama dengan 0,9, mu sama dengan 0,3, theta sama dengan 0,2, dan beta sama dengan 0,3. Sehingga kita memperoleh R0-nya ini sama dengan 1,28. Dengan menggunakan software Maple, maka kita memperoleh titik kesetimbangan bebas ketergantungan, yaitu EM, sama dengan I sama dengan psi kali mu per alfa ditambah beta ditambah mu tambah psi dikali dengan mu tambah theta, kemudian n-nya sama dengan mu kuadrat ditambah 2 alfa ditambah 2 beta tambah psi tambah theta dikali mu, kemudian ditambah 2 theta dikali alfa ditambah beta ditambah psi per alfa ditambah beta ditambah mu tambah psi dikali dengan mu tambah theta, dan nilai S-nya itu sama dengan mu per alfa ditambah beta ditambah mu ditambah psi. Sehingga kita mendapatkan teman-teman EE sama dengan I sama dengan 27/100 di koma N 79/50 dan S-nya sama dengan 3/20, sehingga kita memperoleh S-nya sama dengan 80.101,38, yaitu jumlah balita yang berpotensi stunting usia 0 sampai 59 bulan. Kemudian N-nya sama dengan 503.852,52, yaitu jumlah balita yang tidak stunting di usia 0 sampai 59 bulan. Kemudian I-nya itu sama dengan 47.834,1, yaitu jumlah balita yang stunting di usia 0 sampai 59 bulan. Nah, sehingga kita memperoleh grafik teman-teman. Nah, grafik ini diinterpretasikan pada grafik berwarna hijau menunjukkan populasi balita yang berpotensi stunting yang disimbolkan dengan S mengalami penurunan dari 80% hingga 20% pada 2 bulan pertama, kemudian konstan pada bulan berikutnya. Kemudian, pada grafik yang berwarna merah menunjukkan populasi balita yang berpotensi normal atau N tidak stunting menunjukkan laju yang monoton naik dari selang 0. Hal ini menginterpretasikan bahwa populasi tidak stunting yang naik konstan. Kemudian pada grafik yang berwarna ungu ini menunjukkan populasi balita yang stunting atau I menunjukkan laju yang monoton naik dari selang 0, akan tetapi kembali menunjukkan penurunan pada selang kedua. Hal ini menginterpretasikan bahwa populasi yang stunting awalnya naik konstan, perlahan mengalami penurunan secara stabil. Kemudian, kesimpulannya, dari solusi permasalahan stunting pada balita dengan sanitasi layak melalui pemodelan matematika SNI di Provinsi Sulawesi Selatan ini memiliki 2 titik kesetimbangan, yaitu titik kesetimbangan bebas dan titik kesetimbangan endemik. Kemudian, berdasarkan hasil simulasinya, teman-teman, kita memperoleh hasil bahwa
Jika parameter batasannya ini sangat kecil, di mana R0-nya kurang dari 1, maka didapat titik kesetimbangan yang menunjukkan tidak adanya kasus balita stunting. Kemudian, sedangkan untuk nilai parameter yang besar, yaitu R0 lebih dari 1, didapat titik kesetimbangan yang menunjukkan adanya peningkatan kasus stunting. Hal ini menunjukkan bahwa pada model tersebut balita stunting akan meningkat dan pertumbuhan berhenti ketika mendekati titik kesetimbangannya. Adapun referensi yang kita jadikan rujukan selama pengerjaan pemodelan, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.